Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Paulus Waro. Biasa panggil Paulus. Dalam keluarga Waro Kapualo. Kalau ibu nama Maria Waro, Maria Kapualo. Dan keluarga kami punya anak 3, Glory, Gregorius, dan Gerald. Glory sudah kerja dan 2 masih mahasiswa. Tugas saya di stasi ini menjabat ketua wilayah Rohani Santa Angela Merici dalam tugas pelayanan 2022-2024, 3 tahun. Memang menjadi seorang pelayan, apalagi ketua wilayah Rohani yang menjadi ujung tombak dari pastor paroki, bukanlah satu hal yang gampang, sehingga menjadi ketua wilayah Rohani itu di zaman era sekarang butuh pengorbanan, sehingga kami sebagai ketua wilayah Rohani menyadari dengan hal itu untuk mengupayakan supaya mereka bisa mengambil bagian, terutama di hari Minggu yang merupakan istimewa bagi kita umat Katolik untuk menerima Ekaristi pada hari Minggu. Tapi yang menjadi target saya sebagai ketua wilayah Rohani itu juga bagian dari saya untuk mereka bisa bersatu mengambil bagian. Tetapi yang terpenting bagi saya punya target di program saya sebagai ketua wilayah Rohani, yaitu saya menginventarisir, saya mendata umat. Minimal umat itu, saya punya umat itu, mereka itu sudah mendapat sakramen-sakramen inisiasi yang terpenting, karena mungkin ada umat yang sudah menginjak sekolah, belum dibaptis, belum dipermandikan, maka saya berupaya itu yang pokok saya, yang menjadi tujuan. Dan di wilayah Rohani Santa Angela, dan itu bukan baru sekarang dilakukan, karena periode yang lalu saya sebagai seksi liturgi di wilayah Rohani, saya boleh membawa 2 keluarga yang menerimakan sakramen pernikahan karena anak-anak sudah besar, belum nikah. 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, bulan September, saya membawa 1 anak. Saya membawa ke pastor, dan pastor membantu dia karena minta maaf keluarga ini, anak ini sudah umur 25 atau 26 tahun, belum sambut, belum terima komuni, karena dia minta maaf tidak tahu membaca. Tetapi pastor boleh bantu dia menerima komuni sekaligus dengan krisma pada waktu di gereja Kima Atas. Itu yang menjadi pokok-pokok tugas pelayanan saya, yang menjadi tugas saya mengambil umat-umat yang belum mendapat yang mereka punya hak, seperti yang saya bilang tadi. Dalam pelayanan saya sebagai ketua wilayah Rohani banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Saya butuh bantuan daripada umat sekalian untuk dapat menjalankan tugas. Sehebat apapun itu ketua wilayah Rohani, kalau umat tidak mendukung, pasti juga tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Sehingga saya bersyukur dari itu bahwa wilayah Rohani punya potensi yang memang potensi itu kadang-kadang sebagai manusia, sebagai ketua wilayah Rohani ada keterbatasan. Untuk kadang-kadang memang agak kecewa juga karena potensi begitu baik, begitu banyak, tidak memberikan waktu untuk membangun di wilayah Rohani. Karena prinsip saya, kalau tidak membangun wilayah Rohani, berarti otomatis tidak ada membangun juga di stasi, bahkan di paroki. Tetapi saya tetap semangat, tetap
optimis untuk menjalankan tugas pelayanan ini. Karena memang tugas pelayanan seperti saya mengatakan tadi bahwa tugas pelayanan ini bukanlah tugas yang memberatkan kita. Kalau kita kerja dengan sukacita, kita kerja dengan penuh rasa senang, tentu boleh menjalankan dengan baik. Saya punya prinsip Pak begini, satu pekerjaan apapun, baik itu kerja di gereja atau kerja di mana, kalau kita mencintai pekerjaan itu ringan, itu kita punya pekerjaan. Kalau kita rasa memiliki pekerjaan itu pasti kita ringan. Walaupun banyak tantangan sebenarnya, apalagi kita hadapi umat di era digital. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya, tetapi sebagai ketua wilayah rohani tidak akan mundur dengan hal itu. Umat di wilayah rohani ini yang saya pimpin ada 28 kepala keluarga. Saya tidak tahu kalau dari wilayah rohani yang mana, yang lain. Kalau saya di wilayah rohani, saya punya buku induk yang seperti ini. Di dalam situ saya kasih contoh nomor 1 keluarga Waro Kapualo. Di dalamnya itu ada 6 jiwa. Saya membantu paroki dengan adanya buku ini supaya kalau tahu kita ada tambahan famili di dalam rumah ini, berarti menjadi 7 anggota jiwa kalau dia Katolik. Orang tua atau ponakan atau pekerja rumah, kalau dia beragama Katolik, kita daftarkan di buku supaya kita bekerja sama dengan paroki. Kalau dia meninggal salah satu anggota, jelas dia punya keanggotaan. Tidak bertanya-tanya, kenapa saya punya orang tua tidak dapat. Saya punya orang tua di Paniki Bawah, tetapi saya tinggal di sini tentu tidak punya hak. Kecuali dia datang di sini, tinggal di sini, daftar di buku induk. Nah, saya punya buku induk. Di samping itu saya berupaya membuat kartu keluarga yang dia mirip seperti buku induk. Yang pastor yang kasih keluar yang lalu buku kecil tapi mirip itu. Karton kecil yang digunting. Yang kalau dari paroki punya istilah, pastor punya bukan istilah, pastor punya pembagian yang lalu buku dapur, kartu dapur, ya. Tapi saya mau bikin buku keluarga, kartu keluarga seperti pemerintah punya. Kurang lebih sama seperti itu. Nah, di situ akan tertulis, misalnya saya Paulus Waro nomor 1, saya sudah menerima 3 sakramen itu, inisiasi. Saya sudah terima sakramen minyak suci, ada semua di situ. Saya akan bikin kolomnya itu. Terus wilayah rohani juga, walaupun begini, kami punya program-program lain seperti yang sudah disampaikan tadi. Selain mengupayakan umat supaya menerima sakramen-sakramen, kami juga punya program-program lain seperti dana sehat di wilayah rohani, dana duka di wilayah rohani. Nah, bahkan ada program besar, kemarin saya sudah hubungi pastor paroki di stasi ini, di gereja, di peringatan 40 hari Sabtu. Saya sudah bilang, pastor bilang nanti diingatkan ulang, karena saya bilang sudah masuk di agenda pastor di Dewan Paroki bahwa awal tahun Januari Santa Angela Merici merayakan Pesta Pelindung tanggal 27. Kami sudah memprogramkan itu. Kami akan membagi kasih di Panti Asuhan Sayap Kasih Woloan, dan direncanakan pastor paroki yang akan misa di sana, dan sehingga kita akan membagi kasih di sana di Panti Asuhan Sayap Kasih, menjadi bagian dari program umat wilayah rohani. Di samping itu juga wilayah rohani punya program-program yang intinya mensukseskan semua program dari stasi, menjadi bagian dari program wilayah rohani. Apapun yang menjadi program stasi dan paroki itu menjadi agenda juga di wilayah rohani. Seperti Pesta Pelindung
Bunda Teresa dari Kalkuta, wilayah rohani Santa Angela boleh mengambil bagian walaupun cuma beberapa cabang, tetapi sudah berupaya sampai paduan suara kami boleh ikut. Kami boleh nomor 11 dari 17 wilayah rohani. Kami sudah bersyukur itu karena dengan segala kekurangan kami boleh dapat nomor 11. Dalam pengertian 2 wilayah rohani di Mapangat Barat orang boleh sekala, Mapangat Barat 2, GPI 2 wilayah rohani, dan Kima Atas 2 wilayah rohani. Sudah bangga kami. Senang. Ternyata bisa. Ternyata kami boleh ikuti itu, dan tahun depan Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kesehatan, kami akan ikut juga. Itu untuk seputaran di wilayah rohani, dan kami berupaya juga di wilayah rohani, Pak, supaya umat itu terbuka dengan umat yang lain. Saya berupaya selalu kita punya umat yang saya bimbing, yang saya bawa, supaya kita tidak boleh tertutup dengan umat yang lain. Kita harus bermasyarakat dengan cara-cara apa. Kalau dapat undangan di tetangga, jangan menutup diri. Apalagi kalau ada duka di tetangga, orang harus pergi. Orang mesti hidup bermasyarakat. Orang mesti membuka diri dengan agama yang lain, karena kita tidak tinggal di zaman yang tempo dulu. Hal-hal yang baik dari mereka orang boleh ambil. Saya boleh ada sebagai ketua wilayah rohani karena ada umat. Seperti pepatah bilang, sapu itu biar dia jago, dia hebat, tapi kalau satu lidi tidak mungkin jadi. Dan ditunjang juga dengan keluarga. Kalau keluarga memang dalam rumah, ibu sekarang periode lalu sekretaris wilayah, sekarang dia menjabat koordinator seksi sosial di stasi, dan anak yang satu, Glory, koordinator seksi liturgi di wilayah rohani. Gitu, Bu. Jadi harapan-harapan saya ke depan, marilah kita umat di wilayah rohani, bahkan stasi, saling bergandengan tangan, sama-sama satu hati untuk membangun torang punya stasi, torang punya wilayah rohani, torang punya stasi, sehingga torang punya paroki semakin kuat, semakin hebat. Torang punya, kalau hebat itu paroki, tidak mungkin wilayah rohani tidak baik. Itu harapan saya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, umat dan pengurus, pengurus dan umat. Baku-baku dengar, baku-baku mengerti. Tidak ada yang saling mau baku-baku curiga. Kalau tidak suka, bilang tidak suka, langsung bilang. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Gitu. Dan sebagai tambahan, memang ketua saya selama tinggal di sini, Pak, mungkin belum ada pengalaman sebagai ketua wilayah rohani, dan memang seumur ini baru jadi ketua wilayah rohani. Kalau tadi sudah diberikan kesempatan boleh disentil sedikit, memang saya waktu dulu, tempo-tempo dulu, saya boleh membawa tuh anak-anak muda, kalau sekarang bilang OMK, kalau dulu bilang Mudika, Muda-Mudi Katolik, boleh menjadi ketua OMK atau ketua Mudika di Paroki Laikit satu periode, baru Paniki Bawah setelah pemekaran satu periode, itu 2 periode, dan menjabat ketua Mudika di stasi induk Paniki Bawah. Pengalaman-pengalaman itu yang saya bawa, tetapi prinsip saya bahwa biarpun tidak menjadi pimpinan atau pengurus, mari kita sama-sama membantu pengurus yang ada. Itu yang menjadi harapan. Bukan berarti menjadi pengurus itu sudah hebat. Orang pengurus itu bukan orang yang hebat. Menjadi ketua wilayah rohani itu harus berbesar hati, karena menghadapi umat yang seperti ini. Makanya saya berharap ke depan umat boleh bergandengan tangan, Pak, boleh bersama-sama. Baiknya umat, baiknya wilayah rohani, bukan baiknya saya. Tentu baik orang punya umat di paroki ini. Saya pesan untuk umat di mana saja umat Katolik yang ada,
di keuskupan, bahkan di Indonesia. Janganlah, kalau sudah dipercayakan umat untuk menjadi ketua wilayah rohani, jangan memberikan bermacam-macam alasan. Berikanlah diri kita untuk melayani selagi masih ada kesempatan. Seperti Nabi Yesaya bilang, siapakah yang mau diutus? Berani mengatakan, ini saya, utuslah saya untuk mewartakan kabar baik kepada siapa saja orang. Terima kasih.